Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu penerapan algoritma Cummins clustering pada harga pangan pasar tradisional berdasarkan komoditas di Indonesia bagian timur dan tengah. Sebelum memasuki slide selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ketua Kelompok Aditya Novita dengan NIM 015, dengan anggota yaitu Adrian Wijaya dengan NIM 026 dan Revika Ayunasari dengan NIM 030. Selanjutnya pendahuluan. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat dihargai oleh pemerintah karena berperan dalam rangka pembangunan ekonomi jangka panjang dan dalam rangka pemulihan ekonomi negara. Ketersediaan pangan di suatu daerah belum menjamin terciptanya harga pangan stabil di daerah tersebut. Ancaman bencana alam seperti banjir juga dapat menyebabkan gagal panen di lahan pertanian yang tergenang. Persediaan menjadi mudah rusak dan mengganggu distribusi komoditas pangan. Produksi pangan yang berpusat di Indonesia bagian timur dan tengah ini juga menjadi faktor penyebab perbedaan harga antara Indonesia bagian timur dan tengah. Biasanya di Indonesia bagian timur, harga komoditas ini dipatok 2 kali lipat dari harga per kilogram dibandingkan dengan harga di pasar tradisional. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan analisis klaster seluruh pasar tradisional yang ada di Indonesia bagian timur dan tengah menurut harga pangannya. Oleh karena itu, dilakukan clustering untuk mengelompokkan harga pangan. Berikutnya, perbedaan jurnal referensi yang kami terapkan yaitu pada jurnal yang pertama dengan judul penelitian clustering menggunakan metode Cummins untuk menentukan status gizi balita ini menggunakan parameter harga pangan. Pada jurnal yang kedua dengan judul analisis Cummins clustering pada data sepeda motor ini dengan perbedaan pada penelitian sebelumnya, yaitu jika penelitian sebelumnya digunakan confusion matrix, sedangkan dalam metode pada penelitian jurnal ini menggunakan metode elbow atau SIG. Setelah itu, data yang digunakan. Data yang digunakan menggunakan data PIHPS atau Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. PIHPS Nasional merupakan satu-satunya aplikasi mobile resmi milik Bank Indonesia yang memberikan informasi resmi harga pangan atau harga sembako nasional terbaru. Data yang digunakan dalam clustering tersebut yaitu data beras, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan gula pasir pada minggu pertama bulan Juni. Selanjutnya metode penelitian. Pertama-tama kita mempelajari literatur. Dalam melakukan penelitian dibutuhkan studi literatur agar dapat mengetahui penelitian terdahulu dan juga menambah pengetahuan dalam meneliti suatu masalah. Selanjutnya, analisa dan identifikasi masalah. Analisa dan identifikasi masalah merupakan tahap yang dilakukan untuk mencari bukti-bukti adanya masalah dan memaparkan masalah yang terjadi untuk didapatkannya solusi. Lalu, pengumpulan data. Dalam tahap pengumpulan data penelitian, dilakukan eksplorasi data-data yang terdapat dalam website PIHPS mengenai harga pangan yang berkaitan dengan masalah yang ditemukan agar penelitian berjalan dengan baik. Setelah itu, analisa dan perancangan. Pada tahap ini, dilakukan perancangan antara data yang sudah dikumpulkan untuk menentukan langkah apa yang dilakukan agar dari data tersebut dapat menghasilkan informasi yang baik dalam penelitian ini. Kemudian, implementasi metode Cummins. Metode Cummins merupakan metode clustering yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengelompokkan harga pangan di Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah berdasarkan jarak dekat. Dilanjut dengan tahap pengujian. Pada tahap ini dilakukannya pengujian terhadap sistem, apakah sistem yang dijalankan sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan penelitian yang diinginkan.
Dalam pengujian, untuk melihat data yang diuji, menggunakan clustering Cummins dan menggunakan metode Elbow untuk menentukan jumlah klaster terbaiknya. Dalam pengujian ini, untuk melihat mana saja anggota-anggota setiap klaster menggunakan jarak dekat. Dan yang terakhir, hasil pengujian. Pada tahap hasil pengujian ini, didapatkannya hasil pengujian yaitu klaster terbaik yang dibentuk dalam grafik metode Elbow, dan juga dapat menentukan anggota-anggota setiap klaster dengan perhitungan jarak dekat. Oke, selanjutnya algoritma metode penelitian. Yang pertama ada clustering. Nah, clustering ini merupakan salah satu metode pengelompokan data atau objek membentuk suatu klaster, sehingga dalam klaster yang sama berisi data yang serupa atau data-data yang mirip. Yang kedua ada Cummins. Cummins ini merupakan salah satu metode pengelompokan data non-hierarki yang cara kerjanya membagi data menjadi satu atau lebih. Nah, dalam metode ini data dibagi menjadi ke beberapa klaster menggunakan data yang serupa atau data yang mirip. Oke, lanjut ke tahapan penelitian menggunakan metode Cummins. Yang pertama kita memproses datanya. Lalu setelah itu kita menentukan jumlah klaster tersebut. Nah, setelah itu baru kita menentukan titik pusat klaster. Lalu kita menghitung jarak data terhadap pusat klaster. Nah, setelah itu kita baru mengelompokkan data sesuai minimum jarak ke pusat klaster tersebut. Nah, kita melakukan itu sampai pusat klasternya itu tidak berubah. Karena kalau kita berubah, kita akan menghitung terus sampai pusat klasternya tersebut tidak berubah. Setelah pusat klasternya itu tidak berubah, kita akan mendapatkan hasil akhir, yaitu hasil dari klaster tersebut. Oke, lanjut ke metode Elbow. Nah, metode Elbow ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan informasi dalam menentukan jumlah klaster terbaik dengan cara melihat persentase hasil perbandingan antara jumlah klaster yang akan membentuk siku pada suatu titik. Nah, perbandingan persentasenya ini berdasarkan nilai SSE. Oke, baik, saya Ditya Novita. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Jarak Euklidian. Jarak Euklidian ini untuk menentukan masing-masing anggota klasternya, di mana dengan persamaan berikut. Di mana CIK-nya merupakan sentroid atau pusat klaster, CKJ merupakan data. Selanjutnya contoh grafik metode Elbow. Di sini metode Elbow-nya klaster terbaiknya yaitu pada klaster 4, di mana penurunan terbesar terjadi pada klaster 4 atau di sini merupakan titik sikunya ada di 4 dengan menggunakan persamaan sum of square error yaitu sebagai berikut. Kemudian hasil dan pembahasan. Harga pangan yang diuji dalam penelitian ini yaitu harga pangan beras, telur ayam, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, dan gula pasir per kilogramnya di pasar tradisional Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah. Data yang diuji untuk penentuan jumlah klaster terbaik atau pengelompokan klaster adalah data harga pangan pada minggu pertama bulan Juni. Dalam clustering penelitian ini, data diuji untuk mengetahui anggotanya setiap klaster menggunakan jarak Euklidian. Dan dengan untuk menentukan klaster terbaiknya itu kita menggunakan metode Elbow. Di mana pada klaster K2 sampai K9 menggunakan grafik metode Elbow untuk mendapatkan jumlah klaster terbaiknya. Dalam melakukan pengujian data menggunakan metode Elbow, dilakukan pengujian dengan jumlah data yang berbeda-beda agar penelitian ini memperoleh informasi yang baik dan benar. Selanjutnya, melakukan uji coba pertama jumlah data 30 pasar tradisional menggunakan metode Elbow yang menghasilkan nilai sum of square error pada 30 data, yaitu penurunan terbesar ada pada klaster 3. Kemudian, pada uji coba kedua, jumlah data 50 pasar tradisional menggunakan metode Elbow, di mana klaster terbaiknya juga terdapat pada klaster 3 dengan penurunan terbesar. Selanjutnya, pada uji coba ketiga, jumlah data 67 pasar tradisional menggunakan metode Elbow, yaitu dengan memperoleh hasil nilai sum of square error dengan penurunan terbesar pada klaster 3. Analisa data. Dalam penelitian ini, pengelompokan data harga pangan pasar tradisional di Indonesia bagian timur dan tengah terbagi menjadi 3 klaster.
menggunakan metode Elbau dengan jumlah iterasi 4 menggunakan persamaan. Dalam pengelompokan terdapat 67 data harga pangan di pasar tradisional yang terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu C0 kelompok harga sedang dengan jumlah 23 pasar tradisional, C1 kelompok harga tinggi dengan jumlah data 1 pasar tradisional, dan C2 kelompok harga rendah dengan jumlah 43 pasar tradisional di Indonesia bagian timur dan tengah. Berikut merupakan rata-rata pada setiap klaster harga pangannya. Nah, ini merupakan grafik diagram bata rata-rata harga pangan pada klaster. Yang berwarna biru ini merupakan klaster C0 dan yang berwarna oranye ini merupakan klaster C1 dan yang berwarna abu-abu ini merupakan klaster C2. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini itu pada penelitian pengelompokan harga pangan di pasar tradisional Indonesia bagian timur dan tengah ini, Cummings merupakan metode clustering yang dapat mengelompokkan rata-rata harga pangan di pasar tradisional tersebut. Dalam penelitian ini, data terbagi menjadi 3 klaster atau kategori harga pangan dalam pengelompokan. Penggolongan kategori harga pangan tersebut berdasarkan rata-rata harga pangan di 67 pasar tradisional pada bulan Juni minggu pertama. Kategori harga pangan tersebut yaitu C0 harga pangan sedang, C1 harga pangan tinggi, dan C2 harga pangan rendah. Dalam penelitian ini, sebanyak 23 pasar tradisional dengan harga pangan sedang, 1 pasar tradisional dengan harga tinggi, dan 43 pasar tradisional dengan harga rendah. Dari hasil pengelompokan harga pangan tersebut, penelitian ini dapat memberi masukan kepada pemerintah untuk menormalisasikan harga pangan di pasar-pasar tradisional tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.